ini lebih besar lagi. Nah, kalau Anda hanya mempertimbangkan sesaat, ya, Anda hanya mempertimbangkan, saya pengen untungnya lebih, sembari Anda tidak melihat plan size. Apa itu plan size? Kemarin sudah saya jelaskan. Ukuran pabrik, skala produksi kita, ya kan? Kan kita punya yang paling kecil itu small size, middle size, dan large size. Kalau Anda pakai ini, maka semua faktor produksi menjadi variabel, kan begitu kemarin, ya. Tidak ada yang tetap. Nah, itu jangka waktunya berapa lama gitu. Jadi orang sama ya seperti ukuran perut, Pak. Kalau kita sudah makan rasa kenyang, udah berhenti gitu. Jangan ditambah lagi, nanti utility-nya turun. Ya. Iya toh. Es krim enak. Begitu kita makan 1 cup, 2 cup. Tapi Bapak ambil 10 cup, keterusan. Sudah ngap kita itu rasanya. Kan gitu ya. Enak kan, yang enak-enak tapi terus ditambah kuenya terus, maka jadi nggak enak. Kenapa? Karena kita mual, pengen oke. Nah, jadi berhentilah itu, ya. Di agama juga dikatakan kan, kalau Anda makan berhentilah sebelum kenyang, karena kalau kekenyangan nggak enak semua itu, perutnya sakit, bla bla bla, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di teori ini namanya berhentilah setelah Anda mencapai skala ekonomis atau economy of scale. Nah, ketemu di situ udah, itu pasti Anda memperoleh profit yang paling tinggi, profit yang paling besar. Kalau Anda masih pingin, Anda cek dulu pasarnya masih ada enggak. Jadi pertama cek demand, market demand-nya ada enggak. Nah, dari situ informasi itu dikirim ke Anda, ke bagian produksi gitu ya. Nanti produksi akan membuat. Nah, kalau demand enggak ada, jangan dilakukan, Pak. Nanti produk Anda menjadi penunggunya gudang. Di pasar harus dimainkan, kita harus smart ya, cerdas kita itu. Oke? Nah, ini sudah ya. Nah, terus ini kalau di proyeksi ke bawah, tolong digeser Pak, agak naikkan sedikit. Ini mungkin sudah slide terakhir ini ya. Nah, itu belum. Nah, yang tadi masih kurva. Nah, itu nanti kita akan lihat ya, di mana sih kita harus berhenti gitu ya. Itu ada satu titik. Yang daerah biru ya, di arsir warna biru itu profit. Anda akan memperoleh untung sepanjang apa? Di average cost itu biaya produksi rata-rata ya. Terus Anda itu berarti HPP, harga pokok kita. Anda akan jual berapa? Nah, terserah Anda mau pasang margin berapa. Nah, taruhlah itu di atas. Jadi selama price lebih besar dari average cost, berarti Anda masih untung. Ya. Nah, tergantung sekarang Anda mau untung berapa, mau marginnya berapa, 5%, 10%, 15%, dan seterusnya. Itu tergantung Anda, karena Anda itu company, Anda itu perusahaan. Sembari kita nggak boleh serakah, saya mau untung besar. Belum tentu loh, kalau mau untung besar, orang lain itu nggak cemburu dengan Anda. Ya. Iya kan? Kompetitor itu akan ngintip terus apa yang kita lakukan. Ya itulah pesaing. Ya kan? Ada C1, C2, C3, kan gitu. Nah, seperti itu yang kita lihat. Nah, kemudian kalau Anda mau tidak untung, tidak rugi, ya, Anda bekerja di BEP, ya, tapi plus ya. Kalau bisa kita ngapain ya, capek tidur aja deh kalau cuman mau dapatnya BEP. Nah, supaya ada di atas BEP. Nah, berhenti karena kita sudah ketemu untung ya, jangan diterus-terusin. Anda memperbesar kapasitas pabrik, lama-lama menghilang. Karena hilangnya apa? Nanti ketemu di gambar yang tadi ada BEP 2, garis potong yang keduanya gitu. Nah, kalau ada di situ hilang itu untungnya. Ya. Nah, nanti Anda tahu itu kalau sudah dimainkan tahu. Mana? Sudah? Kita sampai jam berapa? 1 ya? Teman-teman. Tadi 10.30. 13.00 Bu. Ya, 13.00 ya. Oke, berarti saya masih punya waktu berapa menit lagi? 10 menitan. 14 menit lagi ya. Oke, masih cukup. 10 menitan. Nah, berarti ya sekitar itu. Oke, jadi setelah Anda tahu itu sudah bisa menentukan di mana profit itu maksimal.
maksimum, ya. Jadi kita dianjurkan untuk berhenti. Di mana kita tidak boleh berproduksi? Bapak dan Ibu bisa nggak, ya, terutama di persaingan sebenarnya Anda nggak bisa atau mainkan harga, saya menjual menurut harga saya sendiri, nggak bisa. Bapak dan Ibu harus cek pasar, harga di pasar berapa, karena price itu merupakan sesuatu yang datem, kita nggak bisa lawan dia gitu, ya kan. Nah berarti, sesuaikan, karena harga itu sudah merupakan sesuatu yang di garis tadi ini tadi kan lurus tadi itu, ya, ada garis lurus itu price, ya. Nah, price kalau diproyeksi, motong average cost, nanti ketemukan dia dengan marginal cost, tarik garis lurusnya, maka itulah daerah untung. Ya, itu yang daerah yang diarsir biru. Ya, udah selesai. Nah, bisa nggak dia menghilang? Bisa. Kapan dia menghilang? Yuk, kapan dia menghilang? Tidak dianjurkan Anda berproduksi, ya, kalau misalnya masih BEP-nya masih oke lah, hanya dalam rangka saya mempertahankan posisi saya di pasar supaya saya dianggap oleh konsumen saya itu masih ada, saya itu masih hidup gitu. Nah, itu Anda masih dibenarkan. Tapi begitu Anda ketemu price sudah dibawa average variable cost, berhenti kita. Ya, toh. Apa itu? Ya, kita harus tutup perusahaan kita gitu. Ya kan? Karena Anda akan nanggung rugi yang luar biasa nanti. Ya. Nah, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu mengalami kerugian gitu. Ya. Nah, itu Pak. Bu, ya. Udah selesai ceritanya. Nah, tinggal itu dimainkan. Jadi, kita harus nutupnya di mana? Nah, itu kita ketemu dengan shutdown point-nya itu. Kalau sudah kita ketemu di titik itu, berhenti kita, ya. Nah, kalau yang kita berproduksi terus, kalau dianjurkan berada di skala ekonomis. Kenapa? Karena akan kita peroleh ongkos memproduksi yang paling murah, ya kan, biaya produksinya, average cost-nya paling murah, tapi nanti kita bisa jual dengan harga, ya, best price tadi, ya. Jangan selalu mengejar, wah saya mau yang gede, mau saya yang untungnya banyak, jangan selalu kayak gitu berpikirannya, ya. Nah, Anda kalau mau merubah itu boleh, tapi plan size pabrik harus ikut dirubah. Ya, dirubah itu mesinnya ditambah, bangunan gedungnya tambah, tenaga kerjanya tambah, bahan bakunya tambah, energinya tambah, berarti semua tambah. Kalau Anda proporsional seperti itu, Anda harus cari apa? PLC yang baru gitu, ya. Nah, tolong Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya. Kang Susilo. Yang para pengusaha. Kang Susilo, Teh Salsa pengusaha cookies. Bu, izin nanya punten. Ya. Yang apa tadi itu? Tabel diagram yang paling bawah itu, Bu. Yang titik shutdown point. Shutdown point, ya. Kenapa hitungannya di bawah yang di titik H itu ya disampaikannya, Bu, ya? Kan kita udah tahu ya Pak, ya, kita nggak bisa mempengaruhi pasar, ya toh. Pasar itu yang menentukan harga. Nah, tinggal Bapak kontrol kondisi Bapak sendiri. Kalau Bapak masih berada di situ, ternyata harga jualnya itu lebih rendah dari apa? Biaya produksi, ya tutup Pak kita, Pak. Harus ditutup. Harga jualnya itu ya, harga jualnya lebih rendah dari harga produksi. Dari biaya, bukan harga. Dari biaya produksi. Berarti Bapak kan ada selisih di situ negatif, ya kan? Harga jual misalnya katakan 10, ya, karena Bapak nggak bisa nentuin harga kan? Karena Bapak bukan monopoli, tapi Bapak itu PS, persaingan sempurna, ya, perfect competition. PC. Nggak bisa Bapak nentuin. Saya mau jual wortel menurut saya nggak laku, Pak. Jual telur menurut saya nggak laku, Pak. Kan gitu ya. Ya toh. Pasar yang menentukan harganya. Nah, ternyata Bapak untuk memproduksi itu melampaui harga jual. Ya berarti Bapak nombok dong. Oh, ini harganya bukan yang angka 25 itu, Bu, ya? Harga jual produknya.
Itu kan kalau nggak salah ada, cuman agak kurang terang di saya.